Pemirsa, tanggap darurat bencana banjir lahar dingin Merapi dan juga longsor di Sumatera Barat masih berlaku di tengah pencarian 21 korban hilang. Untuk mengetahui perkembangan terkini dari Sumatera Barat sudah bergabung bersama kami Kepala BPBD Bidang Rehabilitasi Sumbar, Ilham Wahab. Selamat siang Pak Ilham. Siang, Pak Ranggi. Ya, Pak, memasuki hari kelima penanganan bencana, pemutahiran data korban berapa Pak? Ya, data yang ada pada kami saat ini untuk korban sudah mencapai angka 58 orang yang tersebar, 21 orang di Agam, kemudian ada 22 orang korban di Tanah Datar, ada 2 di Padang Panjang, kemudian 11 orang ditemukan di Kabupaten Padang Pariaman, dan 2 orang korban longsor di Kota Padang. Baik, untuk penambahan laporan data atau juga warga yang hilang, sudah ada yang terbaru Pak? Iya, untuk data orang yang atau korban yang masih dalam pencarian itu sampai saat ini sudah berkembang lagi menjadi 32 orang. 32 orang ya. Baik. Pak Ilham, untuk hari ini bagaimana untuk strategi proses pembersihan dulu, Pak? Iya, jadi karena ini masih dalam kondisi status tanggap darurat, artinya kegiatan yang difokuskan dalam penanganan tanggap darurat ini adalah pertama itu upaya pencarian dan penyelamatan, kemudian perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian pemulihan darurat sarana prasarana vital. Tentu strateginya bagaimana akses aset jalan yang terputus atau jembatan yang putus ini bisa dilalui kembali dan dikembalikan fungsi-fungsinya. Baik, rekomendasi dari BMKG kemarin bahwa operasi pencarian dan pembersihan ini baiknya dilakukan pagi sampai jam 2 siang saja karena dikhawatirkan adanya bencana air susulan begitu. Apakah ini menjadi kendala di lapangan, Pak? Ya, karena kondisi cuaca di wilayah Sumatera Barat belum juga stabil, masih berpotensi hujan sedang sampai lebat. Untuk pekan ini, tentu ini menjadi kendala tersendiri dalam melakukan upaya pembersihan, pencarian dan pertolongan. Tentu ini diharapkan tim yang bekerja di lapangan lebih berhati-hati dan waspada dan melihat tanda-tanda alam. Kalau akan terjadi hujan dan berpotensi akan lebat, sebaiknya operasi dihentikan dulu dan kita berlindung di tempat yang lebih aman. Oke. Proses pembersihan masih terus dilakukan. Bagaimana dengan alat berat, Pak? Laporan tim di lapangan bahwa alat berat masih kurang karena dampak bencana sangat luas. Strategi untuk penambahan alatnya seperti apa? Ya, jadi memang kondisi daerah terdampak sangat luas, meliputi 3 kabupaten kota yang terparah. Tentu ini sangat menyulitkan dan kita memang serba situasi dalam kondisi darurat. Terkait dengan alat berat ini, kabupaten kota tetangga juga sudah mengirimkan bantuan alat berat, kemudian dari TNI, Polri juga sudah mengirimkan alat berat, dan PU dan dinas terkait juga sudah menurunkan alat berat. Dan kalau ini kalau ini masih diperlukan penambahan alat berat, kami juga sudah mendapat instruksi dari BNPB kalau memang dibutuhkan kita akan menambah alat berat lagi. Baik, berarti berkoordinasi juga dengan pusat begitu ya. Perkembangan Ya, siap. jalur-jalur yang sempat terputus bagaimana Pak? Sudah bisa terbuka kembali untuk antar kabupaten dan juga antar provinsi? Ya, untuk jalur jalan nasional ini memang akan sulit atau akan membutuhkan waktu yang sedikit lama dalam proses pemulihan. Karena jalan negara yang menghubungkan Padang, Bukit Tinggi, dan Riau ini kondisinya hampir seluruh jalan itu terban. Artinya seluruh badan jalan yang di lokasi Lembana itu terban. Tentu ini upaya yang cukup
berat untuk dilakukan pemulihan daruratnya. Kemudian dia juga tidak satu titik, di banyak titik juga terjadi seperti itu. Kalau untuk akses jalan yang tertimbun material longsor itu rata-rata semuanya sudah dipulihkan. Tinggal yang memang terban dan jembatannya yang putus ini. Tentu eh, tim pemerintah daerah disupport oleh pemerintah pusat akan melakukan langkah-langkah cepat semoga agar akses ini bisa pulih kembali. Baik, tadi laporan dari Pak Bupati Tanah Datar sendiri ada satu kampung atau desa yang masih belum bisa terkoneksi karena jembatannya hancur. Proses untuk masuk logistik seperti apa ke sana, Pak? Ya, kalau untuk logistik atau untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, tim di lapangan mengupayakan segala cara. Ada yang dipanggul juga kalau bisa memungkinkan dengan kendaraan roda dua dilakukan dengan kendaraan roda dua. Oke, oke. Pak Ilham, beralih seputar pencarian orang, bahwa kita ada tenggat waktu ya biasanya untuk mencari orang sekitar 6 hari begitu. Kita sudah memasuki hari kelima, proses atau juga perkembangan situasi untuk tim pencarian orang seperti apa, Pak? Iya, jadi kami sudah berkoordinasi dengan Basarnas. Basarnas itu memang SOP-nya dalam pencarian itu ada 7 hari. Tapi Basarnas juga akan mengikuti jadwal atau waktu tanggap darurat. Kalau tanggap darurat selama 14 hari ini dan di dalam masa itu semua korban belum ditemukan, Basarnas tetap akan melakukan pencarian dan penyelamatan selama kurun waktu tanggap darurat. Oke, dari pihak keluarga juga tetap inginnya tetap dilakukan pencarian begitu ya, Pak? Ya, ya. Baik, baik. Pak, untuk kondisi di lapangan sendiri, apa yang dibutuhkan oleh tim gabungan? Dibutuhkan tentu banyak yang dibutuhkan tim gabungan, peralatan alat berat juga untuk yang mencari di air, tentu peralatan penunjang operasi di air. Kemudian karena juga lokasi tim ini menyebar juga, tentu logistik tim sendiri juga dibutuhkan untuk mendukung operasi ini. Tetapi kami juga menghimbau kepada masyarakat agar jangan berbondong-bondong ke lokasi bencana karena dengan ramainya kunjungan masyarakat ini juga akan terjadi kesulitan dalam proses upaya pembersihan dan pencarian penyelamatan ini. Baik, berarti yang masih dibutuhkan oleh tim di lapangan ada alat berat masih kurang begitu Pak ya. Kemudian juga Ya. logistik oleh tim juga masih kurang. Kemudian proses pencarian dan juga proses pembersihan ini seringkali terkendala oleh banyaknya orang yang menonton begitu Pak ya. Baik, Pak Ilham, pembicaraan seputar permukiman warga. Memang tadi laporan dari tim kami ini belum ada komunikasi atau belum dibicarakan ya. Warga mau apa atau daerahnya mau diapakan misalnya begitu. Jadi strategi Anda sendiri atau dari Pemda sendiri untuk penanganan warga yang berada di daerah rawan bencana seperti apa? Apakah opsi relokasi masuk, Pak? Iya, jadi tentu dalam penanganan ini semua opsi harus dipertimbangkan. Yang pertama, sungainya harus dinormalisasi dulu. Mungkin opsi pemasangan sabodam atau tanggul ini juga menjadi opsi agar aliran lahar dingin yang turun dari Merapi itu bisa sedikit dikurangi. Kemudian terkait dengan pemukiman yang betul-betul di daerah rawan, tentu ini harus dikaji dulu oleh tim yang sesuai dengan keahliannya. Karena untuk melakukan relokasi atau pindah ini tentu banyak faktor yang harus menjadi pertimbangan di samping sosial ekonomi, sosial budaya, kemudian fasilitas sekolah dan segala macam itu kan harus menjadi kajian sehingga pindah ini tidak menyebabkan persoalan baru yang timbul. Oke. Demikian. Sumbar sendiri belum mempunyai sagodam, Pak, untuk Merapi. Gini, jadi dalam pelaksanaan pembangunan ini kan ada kewenangan-kewenangan. Wilayah sungai ada kewenangan di wilayah sungai, kemudian provinsi punya kewenangan juga. Sebagian sungai itu sudah ada juga sabodam karena wilayah sungai juga sudah mengintervensi beberapa sungai yang berhulu di Merapi. Cuma dari Merapi ini sungainya tidak satu atau dua.
hulu-hulu Oke, sungai-sungai yang berhulu ke Merapi ini banyak. Tentu eh, kegiatan atau usaha untuk normalisasi dan pembuatan sabodam ini membutuhkan sumber daya baik keuangan dan apa yang besar. Tentu eh, perlu tidak semudah atau tidak segampang kita menetapkan sebuah pekerjaan yang kecil. oke. Silakan Pak. Ya, jadi eh, yang jelas kita dari evaluasi ini tentu upaya mitigasi harus disiapkan terhadap ancaman yang masih saja terjadi terhadap banjir lahar dingin ini. Mungkin kita akan tentu eh, tempat kumpul sementara, kemudian jalur evakuasi, rambu evakuasi, dan sistem peringatan dini ini juga harus menjadi wacana kita agar segera ini ada, agar Baik. kalau terjadi curah hujan tinggi, terjadi banjir lahar dingin, masyarakat atau informasinya sudah lebih dulu daripada banjir lahar dinginnya datang. Baik. Pak Ilham, terakhir Pak, Ya. pengungsi yang dikelola oleh tim di sana, apa yang masih dibutuhkan Pak? Mungkin dari pemirsa bisa bantu. Iya, untuk pengungsi karena kondisinya adalah banjir lahar dingin, tentu banyak pengungsi yang pakaiannya tidak sempat diselamatkan. Terutama untuk anak-anak, kemudian selimut, kebutuhan bayi, kebutuhan kewanitaan ini masih sangat dibutuhkan. Kemudian di sana cuacanya kalau siang ini panas. Kemudian kalau malam dingin sekali. Kalau untuk malam BNPB juga sudah menyalurkan alas tidur dan selimut. Tapi untuk siang tentu dibutuhkan juga alat pendingin seperti kipas angin dan lain-lain. Kalau ada masyarakat ingin bantu, ini juga bisa menjadi opsi untuk sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang ditimpa musibah ini. Baik. Untuk listrik berarti sudah terpenuhi ya Pak? Untuk listrik memang masih ada karena memang wilayah luas masih ada beberapa titik yang listriknya masih terkendala. Tapi pihak PLN ini tetap menggenjot ini agar semua kebutuhan pasokan listrik ini bisa teratasi dalam waktu dekat ini. Baik. Kepala BPBD Bidang Rehabilitasi Sumbar Ilham Wahab, terima kasih Pak atas waktu Anda di siang hari ini. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.